Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Kita mulai dari bala. Bala diterjemahkan bahkan, tidak demikian bahkan. Bala termasuk huruf jawab. Sebagaimana yang kita ketahui, huruf jawab ini untuk menjawab terutama ketika perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Sehingga bala ini menjawab sebagai huruf jawab atas pernyataan mereka. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Arab ada harfu jawabin atau huruf-huruf jawab. Huruf jawab dalam bahasa Indonesia adalah huruf tanggapan yang berarti ya atau tidak. Huruf-huruf jawabin atau huruf jawab di dalam bahasa Arab itu ada 8. Yang pertama adalah na'am yang diartikan ya. Ini yang paling sering dipergunakan. Yang kedua ada ajal, artinya ya, dia memiliki makna seperti na'am. Kemudian yang ketiga adalah i, artinya ya, hanya dipergunakan sebelum huruf qasam. Insya Allah nanti suatu saat kita akan jelaskan. Kemudian jairi, artinya ya, semakna dengan i sebelum huruf qasam dalam penggunaannya. Sedangkan yang nomor 5, inna. Inna jika dijadikan huruf jawab maka artinya seperti na'am. Sedangkan yang keenam adalah la, artinya tidak, berfungsi menegatifkan jawaban. Yang ketujuh, kalla, artinya tidak, mengandung unsur penolakan yang tegas. Sedangkan bala yang kedelapan artinya tentu saja atau bahkan, yang pada kesempatan kali ini sedang kita bahas. Bala dalam hal ini adalah huruf jawab di ayat yang ke-112 surat Al-Baqarah yang sedang kita bahas ini. Kata jawab bala ini digunakan setelah huruf nafi dan menjadikannya isbat positif, kebalikan dari nafi. Artinya jika yang ditanyakan itu berupa kalimat yang terdapat huruf nafi, jika jawabannya dengan bala berarti tidak berlaku kenafiannya. Sebagaimana dalam pernyataan ayat 111 terdapat huruf nafi yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 111 sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Sehingga ada sanggahannya yang dijawab dengan bala yang berbunyi bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Berikutnya adalah man. Man artinya barang siapa yang. Man ini adalah isim syarat. Dia menjazmkan. Kedudukannya dia sebagai mubtada. Sedangkan aslama artinya menyerahkan diri. Aslama artinya menyerahkan diri. Ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang telah lampau atau telah berlalu. Aslama ini fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa. Kalau kita perhatikan maka aslama ini adalah fi'il madhi yang kemudian ketika kita mentasrifnya secara istilahi dari aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun aslim la tuslim. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi berdasarkan dhomair atau dhomir-dhomir yang
melekat padanya sebagai fa'il di sana dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Maka di sini terlihat aslama aslama aslamu aslamat aslamata aslamna aslamta aslamtuma aslamtum aslamti aslamtuma aslamtunna aslamtu aslamna. Berikutnya adalah wajahahu. Wajahahu artinya wajahnya. Wajahahu merupakan maf'ul bih, sehingga kenapa harokat akhirnya wajaha, ini harokat akhirnya adalah fathah karena maf'ul bih merupakan masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab, dan tanda nasabnya dalam hal ini adalah isim mufrad. Dia ditandai dengan harokat fathah di bagian akhirnya. Sedangkan alha di situ merupakan mudhofun ilai. Dia isim domir muttasil yang bersambung dengannya dan mahalnya adalah majrur. Tetapi karena dia adalah isim domir yang tetap, maka tanda jernya tidak terlihat di sana. Kita ingat wajahahu merupakan susunan idhofah. Dia adalah frase atau tumpukan kata terdiri dari wajah dan alha di situ. Kalimat man aslama wajahahu merupakan susunan mubtada, mannya dan aslama wajahahu merupakan khobar. Berikutnya adalah lillahi. Lillahi artinya kepada Allah. Lillahi merupakan lafzul jalalah Allah Ta'ala yang diawali dengan lam di sana sebagai huruf jar, sehingga lillahi merupakan susunan jar majrur. Dalam hal ini dia ta'aluk, dia berkaitan makna dengan aslama. Berikutnya adalah wahua. Wahua diterjemahkan sedang dia. Wa di sini adalah al-wawu haliyah yang menunjukkan bahwa ini sebuah keadaan. Sedangkan huwa ini merupakan mubtada. Dia adalah isim ma'rifat, dalam hal ini adalah isim domir yang jatuh di awal kalimat, maka dia dimaknai sebagai mubtada. Sehingga muhsinun yang merupakan khobar mubtada, khobarnya dari mubtada itu harokat akhirnya adalah dhammah karena khobar masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, dan tanda rofanya terlihat di situ harokat dhammah dhahirah di bagian akhirnya. Muhsinun artinya berbuat kebajikan. Wa huwa muhsinun merupakan susunan mubtada dan khobar. Mahalnya jumlah itu adalah nasab karena dia merupakan jumlah haliyah yang menunjukkan sebuah keadaan sedang dia berbuat kebajikan. Berikutnya adalah falahu. Falahu maka baginya. Di sini ada jawab syaratnya diawali dengan fa. Fa ini ada robitoh jawab. Lahu di sini merupakan syibhul jumlah. Dalam hal ini adalah susunan jar majrur. Dia berada di awal sehingga dia disebut sebagai khobar muqaddam atau dia berkaitan makna ta'aluk dengan khobar muqaddam, artinya khobar yang posisinya diawalkan. Sehingga ajruhu ini yang diterjemahkan dengan pahala dia merupakan mubtada muakhkhar. Dia adalah awalan yang posisinya diakhirkan. Ajru, kenapa harokat akhirnya adalah dhammah? Karena mubtada masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang rofa, dan tanda rofanya di situ adalah harokat dhammah di bagian akhirnya. Sedangkan alha di situ merupakan isim domir mudhofun ilaih, karena kita paham ajruhu merupakan susunan idhofah, tumpukan kata atau frase terdiri dari ajru dan alha di situ. Ajruhu pahala dia. Inda rabbihi.
Ainda rabbihi artinya pada sisi Tuhannya. Ainda kita ingat bahwa ini adalah dzaraf makan. Dia adalah kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat atau dzaraf ini masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang nasab sehingga tanda nasabnya terlihat di situ harokat fathah di bagian akhirnya ainda, sedangkan robbi merupakan mudhofun ilaih. Sedangkan robbihi susunan idhofah terdiri dari robbi yang pada saat yang sama dia sebagai mudhofun ilaih, dia juga sebagai mudhof, dan alha sebagai mudhofun ilaih. Ainda rabbihi pada sisi Tuhannya. Berikutnya adalah wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana penjelasan masing-masing kata per kata kita sudah pernah membahasnya di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-38. Silakan direview kembali surat Al-Baqarah ayat ke-38. Maka secara singkat bisa kita terjemahkan, bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, falahu ajruhu inda rabbih, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Secara singkat dalam tafsir Jalalain dikatakan tidak demikian. Bahkan yang akan masuk surga itu ialah selain dari mereka, yang barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya tunduk pada perintahnya. Ditekankan menyerahkan wajah atau muka karena merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Maka anggota tubuh yang lainnya harus lebih tunduk lagi. Sedang ia berbuat kebaikan, terutama bertauhid, maka baginya pahala di sisi Tuhannya. Artinya sebagai ganjaran amal perbuatannya itu ialah surga. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Demikian yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.